Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kelas kata. Anggota kami terdiri dari Saskia Elhawa Eliandor, Vivi Lutfianti Nurmaisyah, Tommy Kurniawan, Suripto, dan Yusril Al-Fauzan. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Vivi Lutfianti Nurmaisyah. Pada Vivi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Lutfianti. Saya akan menjelaskan pengertian kelas kata. Mari kita dengarkan bersama. Kelas kata. Menurut Firdaus Deni Firmansyah, Ilahat dari asal-usulnya etimologi, kata berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata dan bahasa Melayu ngapak kata. Pengertian kata secara etimologi artinya cerita konversi atau bahasa. Secara umum, kata didefinisikan sebagai sebuah elemen bahasa yang berasal dari rangkaian huruf sehingga mampu menciptakan arti tertentu. Rangkaian huruf yang membentuk kata tersebut juga harus dapat berfungsi sebagai pembentuk frasa, kalimat, dan klausa. Kelas kata adalah pengkelompokan kata-kata berdasarkan fungsi dalam penggunaan kalimat yang menentukan peran kata dalam membentuk makna sebuah kalimat. Nah, jenis kelas kata terdapat ada 13. Pertama, kelas kata verba. 2. Kelas kata adjektiva. 3. Kelas kata nomina. 4. Kelas kata promina. 5. Kelas kata numeralia. 6. Kelas kata adverbia. 7. Kelas kata integrativa. 8. Kelas kata demonstrativa. 9. Kelas kata artikula. 10. Kelas kata preposisi. 11. Kelas kata konjungsi. 12. Kelas kata fatis. Dan 13. Kelas kata interjektif. Nah, mari kita bahas kelas kata verba. Kata dikatakan berkategori verba jika dalam frasa dapat didampingi partikel tidak dalam konstruksi dan tidak dapat didampingi partikel di, ke, dari, atau dengan partikel seperti sangat, lebih, atau agak. Berdasarkan bentuknya, verba dibedakan menjadi 1. Verba bebas, yaitu verba yang berupa morfem bebas, contoh nonton, makan, mandi. 2. Verba turunan, yaitu verba yang telah mengalami afikasi, duplikasi, atau paduan leksem. Bentuk turunannya yaitu verba brafiks, contohnya berdandan, terbayang. Verba reduplikasi, contoh lari-lari, ingat-ingat. Verba berproses gabungan, contoh bercanda-canda, tersenyum-senyum. Verba majemuk, contoh buat tangan, cuci mata. Berdasarkan banyak nomina, dibedakan yang mendampingi. 1. Verba intransitif, yaitu verba yang menghindari nomina. Contoh, nonton, makan, mandi. 2. Verba turunan, yaitu verba yang telah mengalami afikasi, duplikasi, atau paduan leksem. Bentuk turunannya yaitu verba brafik, contoh berdandan, terbayang. Verba reduplikasi, contoh lari-lari, ingat-ingat. Verba berproses gabungan, contoh bercanda-canda, tersenyum-senyum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saskia. Mari kita dengarkan, teman-teman. Selanjutnya ada kelas kata adjektiva. Adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinan untuk bergabung dengan partikel tidak, didampingi nomina, atau didampingi partikel seperti lebih, sangat, agak, mempunyai ciri-ciri morfologi seperti R dalam kata honorer, if dalam sensitif, dan I dalam alami. Dan dibentuk menjadi nomina dengan konfliks kean seperti keyakinan. Beberapa adjektiva ada 3, yaitu ada adjektiva dasar. Adjektiva dasar ada 2, yaitu ada adjektiva yang dapat diuji, gunakan kata sangat atau lebih, contohnya adil, bahagia, bersih, dan ganteng. Adjektiva yang tidak dapat diuji, tidak dapat menggunakan kata tersebut, contohnya buntu, goib, dan tunggal. Yang kedua, ada adjektiva turunan. Ada berafiks, contoh terhormat. Beroduplikasi, contoh ringan. Berefiks an atau kean, contohnya malu-maluan. Berefiks I, contohnya alami dan proses pembentukan. Deverbalisasi, contoh
mencegah. Denominalisasi ada pelupa contohnya, dan deadverbialisasi contohnya bertambah, denomeralia contohnya menunggal, dan interjeksi contohnya duhai. Yang ketiga ada adjektiva majemuk, koordinatif contohnya kepala dingin, buta huruf. Dan yang ada lagi koordinatif contohnya lemah, gemulai, dan suka duka. Selanjutnya ada nomina. Nomina adalah kategori yang secara sinteks tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak dan mempunyai potensi untuk didahului. Dan ada beberapa bentuk nomina. Contoh nomina dasar, ada radio, udara, kertas, barat, kemarin. Nomina berefek contohnya keuangan, perpaduan. Kedua ada nomina reduplikasi contohnya gedung-gedung, tetamu, pepatah. Yang ketiga ada nomina hasil gabungan proses. Kita ada contoh batu-batuan, kesinambungan. Nomina dari proses itu ada macam-macam juga, ada deverbalisasi, pengangguran, pemandian, deadjektivalisasi, ada contohnya ketinggian dan leluhur. Denominalisasi contohnya kepelbagaian dan kesatuan. Verbialisasi contohnya keterlaluan dan berlebihan. Gabungan contohnya jatuhnya tridharma. Dan yang ketiga ada nomina perpaduan leksem, daya juang, cetak lepas, dan loncat indah. Empat ada nomina paduan leksem gabungan, contohnya pendayungan, ketatabahasaan, pengambil alihan. Dan yang selanjutnya ada kelas kata pronomina. Pronomina adalah kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina. Ada pronomina intertekstual. Apabila antesiden terdapat sebelum pronomina, itu dikatakan anaforis. Dan jika antesiden muncul sesudah pronomina, hal itu disebut kataforis. Dan selanjutnya ada nomina ekstratekstual yang menggantikan nomina yang terdapat di luar wacana, bersifat deiktis, contohnya itu yang kulakukan. Dan selanjutnya dilihat dari jelas atau tidaknya deferensnya. Yang pertama ada nomina takrif, yaitu menggantikan nomina yang bereferensinya jelas, contoh aku, kamu, dia. Selanjutnya ada pronomina taktarif, pronomina yang tidak menunjukkan pada orang atau benda tertentu, contohnya seseorang dan barang siapa. Dan yang selanjutnya ada pemakaian pronomina. 1. Ada dalam rangka non-standar adalah jumlah pronomina lebih banyak daripada yang terdaftar tersebut, karena pemakaian non-standar tersebut dari daerah pemakaiannya. Yang kedua, dalam bahasa kuno yang juga terdapat pronomina, seperti baginda. Yang ketiga, ada semua pronomina tersebut hanya dapat menggantikan nomina orang, yaitu nama orang atau hal lain yang dipersonifikasikan. Oke, jadi selanjutnya ada kelas kata numeralia. Pertama ada mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis, dan yang kedua ada mempunyai potensi untuk mendampingi numeralia lain. Yang ketiga tidak dapat bergabung dengan tidak atau sangat. Kategori numeralia yaitu 1. Ada numeralia takrif. Numeralia takrif ini yang menyatakan jumlah yang tentu. Golongan ini terbagi atas 4 bagian, yaitu ada numeralia utama atau bisa disebut dengan kardinal, dan yang kedua ada bilangan penuh, yaitu numeralia utama yang menyatakan jumlah tertentu. Contohnya 1, 3 numeralia utama dapat digabungkan langsung dengan satuan waktu, harga uang, ukuran, panjang, dan sebagiannya. Dan yang ketiga, bilangan pecahan, yaitu numeralia yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya 2/3, 5/6. Dan yang terakhir ada bilangan gugus, seperti likur, bilangan antara 20 dan 20, misalnya selikur, 21
atau dua. Ada lagi selanjutnya numeralia tingkat, yaitu numeralia yang akan urutan jumlah dan terstruktur ke contoh catatan ketiga sudah diperbaiki. Yang kedua ada numeralia kolektif, yaitu numeralia yang contoh ribuan buruh melakukan demonstrasi. Yang ketiga ada numeralia takrif, adalah numeralia yang menyatakan jumlah yang tak tentu, misalnya berapa, sekalian, semua, dan segenap. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelas kata adverbia ya. Adverbia adalah kategori yang dapat mendampingi adjektiva, numeralia, atau proposisi dalam bentuk konstruksi sintaksis. Bentuk adverbia sendiri itu ada dua, yaitu adverbia dasar bebas, seperti contohnya itu alangkah, agak, belum, bisa. Nah, lalu yang kedua itu ada adverbia turunan. Nah, adverbia turunan ini ada dibedakan lagi jadi dua jenis ya. Adverbia turunan yang tidak berpindah kelas, seperti adverbia berduplikasi, contohnya jangan-jangan, lagi-lagi. Lalu ada adverbia gabungan, contohnya tidak boleh tidak. Nah, untuk jenis yang kedua itu ada adverbia turunan yang tidak dapat berpindah kelas. Nah, adverbia turunan yang tidak berpindah kelas ini juga terdiri dari beberapa adverbia lagi ya. Itu ada adverbia berafix, ada adverbia dari kategori lain karena reduplikasi, ada adverbia de adjectiva, ada adverbia denumeralia, ada adverbia de verbal, ada adverbia yang terjadi dari gabungan kategori lain dan pronomina, lalu ada adverbia de verbal gabungan, lalu adverbia de adjektival gabungan, dan yang terakhir ada gabungan proses. Lalu kelas kata selanjutnya adalah kelas kata adverbial. Subkategorisasinya itu ada dua, jadi adverbial intraklausal yang berkonstruksi dengan verba, adjektiva, numeralia, atau adverba lainnya, seperti contohnya masih, sudah, dan sungguh. Lalu yang kedua itu ada adverbial ekstraklausal. Secara sintaksis mempunyai kemungkinan untuk berpindah-pindah posisi dan secara semantis mengungkapkan perihal atau tingkat proposi secara keseluruhan. Contohnya bukan, justru, mungkin. Nah, untuk pemakaian adverbial sendiri itu dibagi menjadi 4 ya. Itu pertama ada aspek. Aspek itu apakah suatu pekerjaan, peristiwa, keadaan, atau sifat dapat berlangsung duratif, sudah selesai atau perfektif, belum selesai atau imperfect, atau mulai berlangsung inkuatif. Lalu yang kedua ada modalitas, menerangkan sikap atau suasana pembicara yang menyangkut pembicaraan, peristiwa, keadaan, atau sifat. Lalu yang ketiga ada kuantitas, itu seperti menerangkan frekuensi atau jumlah terjadinya suatu peristiwa, keadaan, dan sifat. Lalu yang terakhir ada kualitas ya, itu menerangkan sifat atau nilai suatu perbuatan, peristiwa, keadaan, atau sifat. Kelas kata selanjutnya itu interrogativa. Interrogativa adalah kategori dalam kalimat interrogatif yang berfungsi mengartikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara. Interrogativa bersifat kategoris. Nah, interrogativa itu terdiri dari dibagi menjadi 3 jenis ya. Interrogativa dasar seperti contohnya apa, bila, kapan, mana. Nah, lalu yang kedua interrogativa turunan. Nah, itu contohnya seperti apabila, apa-apaan, bagaimana, betapa, berapa. Nah, yang terakhir itu interrogativa terikat seperti kah dan tak. Jenis dan pemakaian sendiri itu bermacam-macam ya, seperti contohnya yang pertama itu apa, apaan, dan apa-apaan. Nah, itu digunakan untuk menanyakan nomina, bukan manusia, tindakan, dan digunakan dalam kalimat retoris, seperti contohnya apa yang akan kamu lakukan hari ini, apa yang akan kamu lakukan
di esok hari, di pagi hari, seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua itu ada bila, kapan, apabila, apakala. Nah, ini digunakan untuk menanyakan waktu, seperti kapan kamu akan berangkat ke kantor, kapan kamu akan pergi ke kampus, seperti itu ya. Untuk yang ketiga itu bagaimana, betapa, dan bagaimanakah. Nah, ini digunakan untuk menanyakan cara perbuatan, seperti contohnya bagaimana kamu melakukan hal seperti itu. Nah, untuk yang keempat itu kenapa, mengapa, ngapain gitu kan. Nah, itu digunakan untuk menanyakan alasan, sebab, atau akibat, seperti contohnya kenapa kamu hari ini memakai sepatu berwarna merah, seperti itu. Nah, untuk yang kelima itu mana yang mana. Nah, ini digunakan untuk menanyakan pilihan, seperti kamu mau pergi kemana gitu, ke kampus kah atau ke kantor kah, seperti itu ya. Untuk yang keenam itu di mana, kemana. Nah, ini digunakan untuk menanyakan tempat, seperti di manakah lokasi kampusmu, di manakah tempat kamu bekerja. Untuk yang selanjutnya itu ada berapa, itu digunakan untuk menanyakan jumlah, seperti berapa teman kantormu, berapa jumlah total teman satu lainmu. Terakhir itu siapa ya, itu digunakan untuk menanyakan nomina atau manusia, seperti siapa nama dosen di kampusmu, siapa nama atasan di tempat kerjamu, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Kurniawan ingin menjelaskan demonstrativa. Apa itu demonstrativa? Demonstrativa adalah kategori yang berfungsi untuk menunjukkan suatu antecedent di dalam maupun di luar wacana. Dari sudut bentuk dapat dibedakan berikut ini, yaitu demikian. Demonstrativa dasar itu dan ini. Demonstrativa turunan berikut sekian. Demonstrativa gabungan di sini, di situ, di sana, itu, ini, sana, sini, ya begitu. Berdasarkan ada tidaknya antecedent dalam wacana. 1. Demonstrativa intratekstual. Endorphoris menunjukkan suatu yang terdapat dalam wacana sekian dan bersifat ekstra kalimat. Demonstrativa ekstra kalimat bersifat anaporis. Itu begitu contoh ya. Contohnya yaitu itu, begitu, demikian, sekian, sebegitu, sedemikian. Nah, dan kata porisnya yaitu begini, berikut, sebagai berikut. Nah, udah. Itu lanjut demonstrativa ekstratekstual atau eksporis dan deistis menunjukkan suatu adanya luar bahasa dan dapat dibagi atas jauh dekatnya antecedents dari pembicaraan, yaitu proklamasi, yaitu dekat, semi proksimal, agak dekat, distal, jauh. Artikula dalam bahasa Indonesia adalah kategori yang mendampingi nomina dasar berdasarkan ciri semantis, gramatikal, artikula, yaitu dibedakan sebagai berikut. 1.
Artikula yang bertugas untuk menghususkan nomina singularis menjadi makna spesifikasi, yaitu adalah si dapat bergabung dengan nomina singularis, baik nomina persona, satwa maupun benda, adjektif, pronominal, dan menyatakan ejekan, keakraban, dan personifikasi, misalnya si, Siti. Dan ada lagi sang, digunakan untuk meningkatkan harkat kata yang didampinginya, biasanya bergabung dengan nomina baik persona, satwa maupun benda yang menyatakan personifikasi, misalnya sang Saka. Dan berikut ada Sri, dipakai untuk menghususkan orang yang sangat dihormati, misalnya Sri Baginda, sang Raja Baginda. Yaitu berikut ada Hang dan Dang. Hangdang dipakai untuk menerangkan nama pria dan wanita. Dalam sastra lama. Yaitu lanjut ke 2. Artikula yang bertugas untuk mengkhususkan suatu kelompok. Para digunakan untuk mengkhususkan kelompok, misalnya para guru. Dan berikutnya kaum, digunakan untuk mengkhususkan kelompok yang berideologi sama, misalnya kaum buruh. Itu oke, next ada umat, digunakan untuk mengkhususkan kelompok berlatar belakang agama yang sama, misalnya umat Islam. Preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lain, terutama nomina, sehingga terbentuk frasa eksosentris direktif. Ada 3 jenis preposisi, yaitu berikut ini. 1. Preposisi dasar, atau yang disebut tidak dapat mengalami proses morfologis. Preposisi turunan terbagi atas 2 golongan, yaitu gabungan preposisi dan preposisi, gabungan preposisi dan non-preposisi. Di gabungan preposisi ini mempunyai bentuk-bentuk, yaitu sebagai berikut. Serupa dengan gabungan preposisi plus preposisi dapat berpola, dan preposisi plus nomina lokal plus antara atas balik, bawah, di, belakang, ke plus dalam plus nomina atau frasa nomina lainnya. Dari dekat, depan, hadap, luar, muka. Oke, berikutnya ada gabungan preposisi plus preposisi yang berbentuk pola frasa. Contoh, ia berjalan dari toko ke toko. Sejak dulu sehingga sekarang aku masih menunggumu. Contoh, di atas gedung, di muka bumi, di tengah-tengah. Itu contoh. Preposisi berasal dari kategori lain, misalnya pada dan tanpa, termasuk beberapa preposisi yang berasal dari kelas lain yang berafiks selainnya, semenjak, sepanjang, sesuai. Kelas kata konjungsi. Konjungsi menghubungkan bagian-bagian ujaran yang setataran maupun yang tidak setataran.
Menurut posisinya, konjungsi dibagi menjadi berikut ini. 1. Konjungsi intrakalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan satuan-satuan kata dengan kata, prasa dengan prasa, atau klausa dengan klausa. 2. Konjungsi ekstrakalimat, yang terbagi lagi atas konjungsi intertekstual, yaitu berhubungan kalimat dengan kalimat atau paragraf dengan paragraf. Di antaranya akan tetapi, apalagi, bahkan, biarpun, demikian, pada itu, dan sebagainya. Konjungsi ekstraktekstual yang menghubungkan dunia di luar bahasa dengan wacana. Di antaranya adapun, alkisah, begitu, maka, mengenai, sebermula, dan sebagainya. Tugas konjungsi: penambahan, misalnya dan selain tambahan lagi. Urutan, misalnya lalu, lantas, kemudian. Pilihan, misalnya atau entah-entah. Gabungan, misalnya baik maupun. Perlawanan, misalnya tetapi hanya sebaliknya. Temporal, misalnya ketika, setelah itu. Perbandingan, misalnya sebagaimana, seolah-olah. Sebab, misalnya karena, lantaran. Akibat, misalnya sehingga, sampai-sampai. Syarat, misalnya jikalau, asalkan. Tak bersyarat, misalnya meskipun, biarpun. Pengandaian, misalnya andai kata, sekiranya. Harapan, misalnya sekiranya, seumpama. Perluasan, misalnya yang, dimana, tempat. Pengantar objek, misalnya bahwa, yang. Cara, misalnya sambil, seraya. Pengecualian, misalnya kecuali, selain. Pengantar wacana, misalnya adapun, maka. Kategori patis. Kategori patis adalah kategori yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antar pembicara dan lawan bicara. Kelas kata ini terdapat dalam dialog atau wawancara bersangkutan, yaitu kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pembicara dan lawan bicara. Bentuk dan jenis kategori patis. 1. Partikel dan kata patis. Beberapa di antaranya: A. Menekankan rasa penolakan. Contoh: ayo kita pergi. Ayo, menekankan ajakan, misalnya ayo kita pergi. D. Digunakan untuk menekankan pemaksaan, persetujuan, garapan, penekanan. Contoh: boleh deh. Dong, digunakan untuk menghaluskan perintah atau menekankan kesalahan lawan bicara. Contoh: bagi dong kuenya. 2. Frase patis. Beberapa di antaranya frase dengan selamat digunakan untuk memulai dan mengakhiri interaksi antar pembicara dan lawan bicara sesuai dengan keperluan dan situasinya. Misalnya, selamat pagi. Terima kasih digunakan setelah pembicara merasa mendapatkan sesuatu dari lawan bicara. Turut berduka cita digunakan sewaktu pembicara menyampaikan bela sungkawa. Dengan hormat digunakan penulis pada awal surat. Interjeksi. Interjeksi adalah kategori yang bertugas mengungkapkan perasaan pembicara dan secara sintaksis tidak berhubungan dengan kata-kata lain dalam ujaran. Interjeksi bersifat ekstra kalimat dan selalu mendahului ujaran sebagai teriakan yang lepas atau berdiri sendiri. Interjeksi ditemui dalam bentuk dasar, yaitu aduh, aduhai, ah, ahoy, ai, amboy, asoy, ayo, dan sebagainya. 2. Bentuk turunan, biasanya berasal dari kata-kata biasa atau penggalan kalimat Arab. Contoh: alhamdulillah, astaga, brengsek, buset, dan sebagainya. Jenis interjeksi dapat diuraikan sebagai berikut. A. Interjeksi seruan atau panggilan minta perhatian. Ahoy, ayo, halo, hai, he, set, wahai. B. Interjeksi keheranan atau kekaguman. Aduhai, ai, amboy, astaga, asoy, wah, yahud. C. Interjeksi kesakitan. Aduh. D. Interjeksi kesakitan. Aduh. E. Interjeksi kekecewaan dan sesal. Ah, brengsek, buset, wah, iya. F. Interjeksi kekagetan. Loh, masya Allah, astagfirullah. G. Interjeksi kelegaan. Alhamdulillah, nah, syukur. H. Interjeksi kejijian. Bah, ci, cis, hi, idih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika